Organ reproduksi pria. Pada slide gambar ini tampak organ reproduksi pria dilihat dari samping. Mungkin ada yang sudah tahu. Mari kita perhatikan. Itu nomor 1 itu dinamakan testis. Testis berbentuk bulat telur, jumlahnya sepasang. Tersimpan dalam skrotum. Fungsi testis adalah sebagai tempat terbentuknya spermatozoon atau spermatozoa dan hormon testosteron. Pada testis terdapat tubulus-tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan calon-calon sel spermatozoon. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel interstistial yang menghasilkan hormon testosteron. Pada testis juga terdapat sel Sertoli yang menghasilkan makanan bagi spermatozoon. Nah, sebaiknya Anda juga tahu bahwa sebuah testis ini ternyata mampu menghasilkan 150 juta sel sperma setiap harinya. Ukuran testis itu ternyata juga tidak selalu simetris. Kadang yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Jadi antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri mungkin ukurannya berbeda. Yang kedua adalah epididymis. Berfungsi untuk apa epididymis? Yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma yang baru keluar dari testis. Jadi nanti di testis ini diproduksi, ibaratnya ini sebuah pabrik, ya. Pabrik kendaraan yang menghasilkan kendaraan, kemudian sebelum dikeluarkan dia harus di finishing. Nah, pada sperma juga itu dimatangkan di sini di epididymis. Kemudian yang ketiga adalah vas deferens, yaitu saluran sperma yang membawa sperma menuju vesikula seminalis berupa saluran halus memanjang dan melengkung ke atas. Ini bisa kalian lihat dari epididymis nanti menuju ke vesikula seminalis. Yang keempat ditunjuk pada gambar itu adalah letak dari vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau disebut juga kantong semen berguna sebagai tempat sementara sperma sebelum digunakan untuk membuai. Kantong ini menghasilkan 60% cairan semen yang mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa yang berfungsi memberi makanan pada sperma. Selain itu, vesikula seminalis juga mengekskresikan hormon prostaglandin yang berfungsi membuat otot uterin berkontraksi sehingga mendorong semen mencapai uterus. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 adalah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan encer seperti susu dan bersifat alkalis sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Yang keenam adalah kelenjar Cooper. Berjumlah sepasang, terletak di sepanjang uretra, menghasilkan cairan kental yang disekresikan sebelum mengeluarkan sperma dan semen. Berikutnya 7 adalah uretra. Uretra
itu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan semen atau mani, ya, dan juga urin. Nah, ini kan nanti berhubungan dengan di sini ada katup. Ya. Jadi uretra ini saluran yang berfungsi pada pria ini ya ganda, tempat keluarnya sperma dan keluarnya urin. Berikutnya nomor 8 adalah penis, atau istilahnya juga zakar ya. Penis itu organ erektil yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita. Ujung penis membesar disebut gland penis. Dalam penis terdapat jaringan erektil yang dapat berubah bentuk bila terisi darah. Hal ini terjadi manakala terdapat stimulasi seksual. 9. Skrotum. Skrotum itu kantong untuk melindungi testis. Jadi di dalam skrotum itu di dalamnya terdapat sepasang testis. Nah, testis ini ada yang mengenalnya adalah buah zakar. Berikutnya nomor 10 adalah kantong kemih. Ya, di kelas 8 kalian sudah mempelajari organ ekskresi ya. Jadi sebelum urin dikeluarkan itu kan ditampung dulu di kantong kemih. Ini yang nomor 10. Itu tentang bagian-bagian organ reproduksi pria. Ini pada slide sendiri sudah ada, nah itu bisa kalian pelajari juga. Nah, berkaitan dengan di awal tadi tentang pembelahan sel. Jadi pembelahan sel kan ada mitosis dan meiosis. Kalau mitosis itu terjadi pada proses pembentukan sel tubuh. Nah, meiosis ini proses pembentukan sel kelamin. Jadi ketika kalian sudah menginjak mulai remaja dewasa, maka pada testis itu akan mulai terbentuk sel kelamin. Nah, pembelahannya itu adalah pembelahan meiosis yang dikenal nanti dengan istilah spermatogenesis, pembentukan sel kelamin laki-laki. Pada spermatogenesis itu sel induk sperma ini dinamakan spermatogonium. Sebelum membelah, spermatogonium akan mengalami duplikasi kromosom dan disebut spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah menjadi 2 sel dan kedua sel itu dinamakan spermatosit sekunder. Kemudian kedua spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi 4 spermatid. Keempat spermatid akhirnya akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Ini gambarannya seperti ini. Jadi menghasilkan 4 spermatozoa. Sel induk atau spermatogonium ini dihasilkan dalam jumlah yang banyak di dalam testis. Tadi dijelaskan dalam 1 hari itu bisa menghasilkan 150 juta sel sperma. Kalian bisa membayangkan banyak sekali. Nah, ini perbedaan proses pembentukan sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan atau sel telur ya. Nah, ini pada slideshow ini proses pembentukan
sel sperma itu berada di tubulus seminiferus. Jadi ini bisa diperjelas. Jadi ini adalah testis. Nah, testis di dalamnya ini terdapat tubula. Tubula itu saluran panjang sekali. Nah, dan di sini jutaan sperma terbentuk.